wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya. Ya, mengganggu sebentar. Ketemu lagi dengan saya Bu Alfun Nikma. Tapi biasa dipanggil dengan Bu Vivi. Jangan bingung ya, Bapak isu kan gitu Bu. Sebelum pelajaran kita mulai, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti pelajaran bisa berjalan dengan lancar. Saya mau satu orang dari kalian yang menjadi ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelum pelajaran kita mulai, saya mau aksen satu persatu, ya. Fatih, Andika Pratama, Arga Febriansyah, Jamil Amin, Dewi Senia, Disu Alfriyatu, Fairuzul Mufaridah, Iza Nurlaini, Indi Ahmad Farid, Husnul Hatimah, Muhammad Al-Maki, Muhammad Dendi. Masuk semua ya hari ini? Oke. Ya. Sudah tadi. Oke. Hari ini Bu Guru akan menerangkan sedikit tentang teks cerpen. Sebelum saya ulas teks cerpen, saya mau tanya, apa itu teks cerpen? Ya? Apa Mas? Oke, cerita pendek. Sip. Sambil menunggu proyektornya dinyalakan, akan saya terangkan sedikit tentang teks cerpen. Teks cerpen. Teks cerpen adalah suatu karya sastra yang terbentuk prosa naratif yang ceritanya relatif singkat. Dikatakan singkat karena pada dasarnya teks cerpen hanya memiliki satu fokus permasalahan saja. Jadi dalam teks cerpen itu yang diangkat hanya satu, yaitu saja yang dibahas di dalamnya. Cerpen terdiri dari dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik terdiri dari tema, latar, tokoh dan penokohan, alur, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah pokok atau gagasan utama untuk mendasari sebuah cerpen. Contoh, tema kekeluargaan, tema persahabatan, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu tokoh. Ada yang tahu tokoh itu apa? Pemeran yang memerankan dalam sebuah cerita. Tokoh dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pelaku dalam sebuah cerita. Yang kedua yaitu penokohan. Penokohan merupakan latar atau karakter tokoh yang terdapat pada sebuah cerita. Tokoh pada cerpen itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan peran dan tokoh berdasarkan watak.
Mas Wahyu sebagai pendamping. Mas kami ini tolong kok ketune. Saya Mbak ini bedino. Soalnya nanti toko utama. Yang selanjutnya yaitu toko figuran, yaitu toko yang hanya muncul sekali dalam cerita. Untuk berdasarkan watak terdiri dari 3, yaitu protagonis, antagonis, dan pritagonis. Pritagonis yaitu tokoh yang menengahi antara tokoh protagonis dan antagonis. Pritagonis itu biasanya melerai. Biasanya kan protagonis itu tokoh yang baik, antagonis tokoh yang jahat. Nah, di sini peran pritagonis itu biasanya menengahi konflik antara si protagonis sama antagonis. Si jahat biasanya api moro si tengahi. Oke, next. Penawaran adalah penggambaran secara jelas mengenai seorang tokoh yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Penawaran dalam cerpen misalnya sopan santun, baik, sombong, dermawan, dan lain-lain. Tokoh tersebut dari mana? Hal itu tergantung dari seorang penulis menggambarkannya. Maka penawaran ini dapat terbagi menjadi 2, berdasarkan analitik dan berdasarkan dramatik. Yang termasuk penawaran analitik adalah penawaran tokoh secara langsung melalui uraian deskripsi atau penjelasan oleh pengarang. Contoh, aku tersenyum pahit, kulihat tangan dan jari-jariku, tulang terbalut kulit semata. Kuraba pipiku cekuk. Pernah badanku berat 58 kilo. Minggu yang lalu cuma 47 kilo lagi. Dari percakapan itu kita tahu bahwa tokoh tersebut sangat lurus dari pemberitahuan sang narator. Penawaran secara dramatik. Coba saya mau tanya dulu, ada yang tahu penawaran secara dramatik itu apa? Apa enggak? Melarang tidak mengandung alat atau secara keseluruhan tensi kebenaran. Terima kasih. Nah, penawaran ini sendiri dibagi menjadi 6, yaitu berdasarkan pikiran, berdasarkan dialog atau ucapan tokoh, berdasarkan lingkungan sekitar tokoh, berdasarkan ini dapat diketahui melalui isi cerita, tetapi tersirat. Itulah perbedaan antara penawaran analitik dan penawaran dramatik. Latar. Ada yang tahu latar itu apa? Latar itu apa, Mas? Latar itu latar itu tempat terjadinya, ya. Latar menjadi penentu seberapa detail seorang pengarang mampu mendeskripsikan setiap ceritanya. Latar dibagi menjadi 3, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Latar waktu adalah di mana tokoh dalam cerita melakukan sesuatu pada saat terjadinya peristiwa. Contoh, pagi hari, siang hari, malam hari, masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Latar yang kedua yaitu latar tempat. Latar tempat yaitu menunjukkan lokasi terjadinya sebuah peristiwa. Contoh, di taman, di sekolah, di
dalam gedung, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah latar suasana. Latar suasana adalah di mana situasi yang terjadi ketika tokoh atau pelaku dalam cerita melakukan suatu hal, contoh gembira, lelah, sedih, marah, kecewa, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu alur. Mas dari sini kok belum jauh sama sekali. Alur, apa itu alur? Ya apa sih? Kok sultan ini? Alur merupakan rangkaian kejadian dalam cerita yang disusun secara kronologis atau rangkaian cerita dari awal sampai akhir. Alur maju yaitu menceritakan peristiwa dari masa lampau maju menjadi masa kini. Alur mundur yaitu digunakan untuk menceritakan peristiwa masa kini yang mundur ke masa lampau. Alur campuran adalah tokoh mengalami konflik dari hari ini, esok bisa menyangkut konflik sekarang dan masa lalu. Nah, sekarang adalah sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Apa itu sudut pandang, Mas? Sudut pandang yaitu berisi pandangan atau posisi pengarang terhadap cerpen. Sudut pandang dibagi menjadi, saya ulangi lagi, sudut pandang dibagi menjadi 4, yaitu sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, sudut pandang orang ketiga, dan sudut pandang orang campuran. Gaya bahasa. Adalah cara menulis pengungkapan dan kepribadian penulis. Gaya bahasa itu sendiri dibagi menjadi berapa? Gaya bahasa dibagi menjadi 4. Yang pertama, gaya bahasa Indonesia. Gaya bahasa apa ini? Perbandingan. Gaya bahasa perbandingan yaitu membandingkan dua hal yang hakikatnya lain dan sengaja dianggap sama. Yang selanjutnya yaitu gaya bahasa pertentangan. Jawabnya sesuatu. Yang kedua yaitu gaya bahasa pertentangan. Gaya bahasa pertentangan yaitu gaya bahasa yang menggunakan kata-kata berlebihan, padahal makna bisa biasa-biasa saja. Yang selanjutnya yaitu gaya bahasa pertautan, yaitu gaya bahasa yang memakai nama ciri atau nama hal yang berkaitan dengan nama orang, barang, atau lainnya. Dan yang terakhir yaitu gaya bahasa penegasan, yaitu gaya bahasa yang berwujud perulangan konsonan yang sama. Berarti gaya bahasa yang terakhir itu biasanya diulang-ulang terus. Amanah. Nah, dalam sebuah cerpen pasti ada amanah. Amanah yaitu pesan moral yang diberikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerpennya. Amanah biasanya tertulis secara tersirat atau implisit. Orang membuat bacaan, membuat cerita itu pasti mengandung apa? Ngejak sampean melalui hati Nah, unsur yang terakhir yaitu unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama latar belakang
masyarakat, yang kedua latar belakang pengarang, yang ketiga yaitu nilai-nilai. Latar belakang masyarakat yaitu beberapa hal yang dapat masuk dalam latar belakang masyarakat, antara lain yang pertama apa? Ideologi negara, yang kedua politik, yang ketiga sosial, yang keempat ekonomi. Yang selanjutnya yaitu latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang adalah faktor dari diri pengarang yang mempengaruhi isi cerpen. Latar belakang pengarang bisa bersifat riwayat hidup pengarang, keilmuan, kondisi psikologis, pengaruh atau aliran sastra yang dianut atau lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut terdiri dari 4 nilai. Yang pertama nilai moral, yang kedua nilai apa? Agama, yang ketiga nilai, yang terakhir nilai. Oke. Nah, kok lepas sih bocah-bocah ini? Aku wis awal. Wis siang. Setuju. Wis tegal. Oke, kita bermain sebentar. Tiga. Satu. Oke. Sebelum kita lanjutkan, saya akan menampilkan sebuah cerita. Ya, disimak baik-baik. Oke. Silakan simak sebentar. Di sebuah desa ada seorang ibu yang baru saja melahirkan. Sebelum melahirkan, ingin melihat keadaan bayinya. Bisakah saya melihat bayi saya? Minta sang ibu kepada bidan. Ketika dengan berpindah dan ia mengasihinya dengan tulus belajar bayi itu. Si ibu ini terlihat menahan napasnya. Ternyata bayi perempuan yang dilahirkannya tidak lahir dengan sempurna, melainkan lahir tanpa kedua. Dewasa dengan kekurangan yang dimilikinya. Kini anak perempuan itu selalu saja diejek karena dia memiliki kedua kandungan. Tetapi dengan kasih sayang dan dukungan dari keluarganya, meski memiliki kekurangan, ia tumbuh menjadi wanita cantik dan cerdas. Semoga ayah tersebut sempurna dan bisa menjaga saya percaya bisa menjaga tetapi harus ada yang mau mendengarkan dirinya karena sudah mencari-cari siapa yang mendengarkan dan di malam mereka mempertimbangkan perempuan itu. Namun, seorang yang ingin diketahui perempuan itu dan harus segera melakukan masalah untuk kasih atas saya. Setelah sukses, dia pun terlihat seperti lahir kembali. Wajahnya yang cantik
Ditambah sekarang ia telah memiliki kedua daun telinga yang cantik. Sangat mencintainya. Ia lantas mengingatnya. Ya, aku harus menemui siapa yang telah bersedia melakukan semuanya. Ia telah membuat sesuatu yang besar yang aku belum sama sekali merasa. Ayahnya menjawab, ayah yakin kamu tak bisa membalas kebaikan hati orang lain. Setelah berdiam-diam berusaha, ayahnya melakukan sesuai dengan bacaannya. Belum saatnya kamu mengetahui rahasia. Tetap menerima rahasia. Hingga suatu hari, pada saat dia memikir dari keluarga tersebut. Pada hari itu, ayah dan anak itu berdiri sambil menjaga suaminya yang baru saja menikah. Dengan pilihan dan waktu, si ayah membolehkan menjaga suaminya yang baru berlaku. Sang ayah lantas mengatakan, sampai sesuatu membuatkan sang anak berbeda dia. Si ibu tidak memiliki kedua dan ketiga. Ibu bernama Denda, kemudian sangat sekali bisa menjaga si ayah. Melihat kenyataan bahwa ibunya yang memberikan kepada si anak benar-benar misalnya. Ia merasa bahwa tanpa jadi ibunya yang telah memberikan sesuatu saat ini. Cinta orang mengembangkan si itu adalah wujud sebuah cinta sejati yang tak bisa dinilai dan tergantikan. Karena itu, sebagai seorang anak, jangan pernah membuang jasa seorang ibu. Sebab apa yang telah kita lakukan masih tak sebanding dengan cinta dan ketulusan. Misalkan membimbing dan menolong kita dengan dia seperti saudara. Jadikan kita sebagai suri teladan untuk segala kebaikan. Jadikan beliau sebagai panutan yang harus selalu memberikan penghormatan. Sebab dengan perhatian dan pemberian kasih sayang kembali kepada ibu, kita akan menemukan cinta dan ketulusan dan keikhlasan yang akan membimbing kita menemukan kebahagiaan sejati dalam hidup. Kalian melihat video tadi, video apa tadi? Cepet, video cepet. Judulnya apa? Pengorbanan seorang ibu, ya Allah. Pengorbanan seorang ibu. Ibu itu loh rela berkorban untuk anak-anaknya. Apapun yang terjadi, ibu itu pasti maju duluan. Seperti dalam cerita tadi, setelah ibunya itu melahirkan seorang anak, ternyata anak tadi tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki daun telinga. Nah, ibunya mau sedih karena anaknya tidak memiliki daun telinga. Akhirnya karena kasih sayang seorang ibu, akhirnya ibu tadi berkorban memberikan daun telinganya kepada anaknya. Oke, itu tadi sepenggal kisah pengorbanan seorang ibu. Oke, nanti guru akan memberikan sebuah kertas, ya. Kalian akan terbentuk kelompok-kelompok, sudah ada 3 kelompok. Nanti akan disuruh ibu untuk
2 cerpen. Di kelas kosong nanti kalian masing-masing ya. Terima lembar kosong semua. Oke, saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Oke, 15 menit. Oke, kalau gitu 12 menit. Oke, silakan dikerjakan dari saudara. Oke, sambil mengerjakan teks cerpen, sambil saya mengatakan Mas Distu, silakan presentasikan hasil kerja kelompok kalian, hasil kerjanya. Ini Mas Distu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 3 yang akan mempresentasikan perkembangan seorang ibu. Pagi buat sebuah berangkat sholat subuh bekerja. Pekerjaan ibu itu memang saya tidak paham sampai hari ini saya sudah setelah saya tahu itu berenang saya itu setiap hari berjuang tak sedikit pun dia merasa lelah atau mencapai mungkin kebenaran yang sadar lelah, tapi itu hanya dia yang selalu demi kebahagiaan anak-anaknya. Sesungguhnya sebuah pengorbanan yang tak ternilai harganya dibandingkan dengan apapun saya bicara seperti ini, karena saya sudah merasakan sendiri. Jadi betapa keringnya yang saya rasakan saat saya berjuang. Rumah saya ada yang mau berjuang berjualan ini saya buat buat bertemu anak saya dengan apa yang mau berjuang sudah putus asa sampai dari ini dari sepanjang jalan saya itu besar pembahasan membuka perilaku yang itu berlaku dan lama lagi saya akhirnya pergi meninggalkan rumah sakit. Saya menilai dan saat tidak bisa saya masih pasir dan saya sudah bersyukur sekali ternyata mencari uang di
diri tidak datang tak dari kesabaran dari sini saya sebentar jauh dari amalnya prosesnya panjang kesabaran baru Allah ngasih rezeki Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat nomor 3. Oke, sekarang kelompok dua. Satu. Ayo kelompok satu maju. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perwakilan dari kelompok yang beranggotakan Andika Pratama, Muhammad Sarwan Kamerisi, Muhammad Hamid Al-Dironi, Muhammad Fahri Al-Jibani. Itu adalah beberapa cerpen. Ada yang dari kisah nyata, ada yang dari kisah fiktif. Yang dari kisah nyata tadi sangat seru sekali. Oke, cocok. Baik. Kalian telah mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir ya. Mulai dari pembahasan teks cerpen sampai kalian membuat cerpen itu sendiri yang kalian ambil dari kisah nyata, ada yang dari khayalan kalian. Ya, ya, ada yang khayalan, ada yang kisah nyata. Baik, apakah ada kalian yang ingin mengomentari dari isi cerpen teman kalian? Masa sekarang pinter? Karena waktu dasi yang sudah ada waktu dasi yang sudah dan kalian sudah lelah dari jam pertama kemarin sampai jam tadi sampai sekarang. Baik, sekarang saya akhiri pelajaran sampai di sini. Kita akan ketemu lagi di hari Selasa ya. Hari Selasa kita akan ketemu lagi dan akan melanjutkan teks cerpen yang kalian buat tadi. Oke, baik sampai di sini saya ucapkan sebelum saya akhiri saya mau minta satu orang bagi ketua kelas silakan pimpin doa di depan. Sebelum kita pulang, adalah kita berdoa dulu. Doa takbiratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.